Baik, selamat siang untuk teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Natalia Salma. Saya dari Prodi NER 1B dengan NIM 032021 063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi muskuloskeletal. Terlebih dahulu, mari kita ketahui apa pengertian dari muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu merupakan sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem saraf, struktur tulang, dan pembuluh darah. Nah, di mana bagian kepala depan disusun oleh beberapa anatomi, yaitu yang pertama ada tulang dahi atau frontalis. Frontalis berbentuk pipih. Tulang frontal dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Dengan fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Lalu yang kedua ada tulang baji atau sphenoid. Ini teman-teman. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal yang fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak, sama seperti tulang pelipis. Tulang sphenoid juga berbentuk irregular. Lalu yang ketiga tulang pipi atau zygomaticus. Tulang pipi yang berjumlah 2 buah masing-masing di sisi bagian kanan dan kiri wajah memiliki fungsi pada manusia sebagai berikut, yaitu untuk membentuk karakter wajah seseorang. Garis wajah yang terbentuk membuat seseorang memiliki bentuk wajah yang berbeda satu sama lain. Garis wajah yang dibentuk oleh tulang pipi tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dari bentuk tulang tengkorak yang menyusun wajah, melindungi mata dan area di sekitarnya. Tulang pipi juga berperan dalam perlindungan organ tubuh manusia yang lain, yaitu melindungi area mata dan bola mata bersama dengan tulang pelipis, sehingga mata dan segala di dalamnya mampu berada di letak yang seimbang dan seluruh sistem serta syaraf-syarafnya bekerja dengan lancar dan terlindungi dari trauma. Area kecantikan bagi seorang individu, terlebih seorang wanita, memiliki tulang pipi yang indah beserta daging di dalamnya yang berpadu sempurna akan menjadi bagian yang dibanggakan dan dihias untuk menambah kecantikan, yaitu menjadi bagian yang penting dalam make up wanita. Pipi menjadi salah satu bagian utama yang dihias untuk menambah rasa percaya diri. Lalu yang keempat ada tulang rahang. Tulang rahang bawah atau mandibula. Berbentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses pengunyah dan berbicara, di mana tulang rahang atas berfungsi untuk yang pertama yaitu membantu pergerakan mulut dan wajah. Yang kedua, meningkatkan volume dan kedalaman suara. Lalu yang ketiga, empat, melekatnya gigi bagian atas. Yang keempat, meringankan tenggorokan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tulang rahang atas atau maksilia. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara, di mana tulang rahang atas berfungsi untuk yang pertama membantu pergerakan mulut dan wajah. Yang kedua, meningkatkan volume dan kedalaman suara. Yang ketiga, melekatnya gigi bagian atas. Yang keempat, meringankan tengkorak. Lalu yang kelima ada tulang rahang bawah atau mandibula. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang
rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Yang fungsinya tulang rahang bawah yaitu membentuk mulut, yang kedua membantu proses mengunyah, yang ketiga tempat melekatnya gigi bagian bawah, yang keempat melindungi saraf dan otot. Lalu yang keenam ada tulang hidung. Tulang hidung. Tulang hidung ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Tulang hidung berfungsi untuk melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Baik, sekarang kita masuk pada bagian kepala belakang terdiri atas beberapa anatomi, yaitu yang pertama ada tulang ubun-ubun bagian ini, yang dimana tulang ubun-ubun atau parietalis. Tulang parietal merupakan sepasang tulang pipih yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Nah, tulang ini sering disebut juga dengan tulang ubun-ubun. Tulang hidung ubun-ubun berfungsi untuk tulang tengkorak punya berfungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak dari benturan. Selain itu juga berbagai jenis tulang yang jadi bagian dari tulang tengkorak juga punya fungsinya masing-masing, termasuk membentuk struktur wajah. Oleh karena itu penting untuk melindungi tulang ini. Lalu yang kedua, tulang pelipis atau temporalis. Begini. Tulang pelipis sama seperti tulang parietal. Tulang temporal juga berjumlah 2 masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Tulang tengkorak dan tepat di bawah tulang parietal. Tulang yang juga disebut dengan nama tulang pelipis ini termasuk ke dalam kategori irregular. Fungsi dari tulang temporal itu yaitu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Nah, selain itu, tulang ini juga berhubungan dengan banyak otot penting termasuk otot yang mendukung gerak, mengunyah, dan menelan. Lalu ke tulang kepala belakang atau occipitalis. Tulang kepala belakang atau occipitalis itu berfungsi untuk membantu pergerakan kepala dan tubuh, membantu Anda untuk bisa mengangguk dan menggelengkan kepala, dan juga membantu pergerakan badan, keseimbangan, kelenturan, dan kestabilan tubuh. Lalu sekarang masuk pada bagian yang pertama, tulang selangkang atau calvicula. Ini jeda dulu, jeda. Oh, ini kan masuk ke sini. Udah ulang. Sekarang kita masuk pada, nanti kalau aku jeda. Sekarang kita masuk pada Ulang. Bentar. Sekarang kita masuk pada tulang selangkang ya. Sekarang kita masuk pada tulang selangkang atau clavicula. Yang di sini. Kita dapat melihat gambarnya bagian ini. Tulang selangkang atau clavicula itu merupakan tulang yang panjang dan tipis serta bisa ditemukan melintang di bagian bawah leher. Bentuk dari tulang selangkang serupa dengan bentuk huruf S dan menempel pada bagian tulang dada dan persendian di bahu. Fungsi tulang selangkang yaitu yang pertama mencegah dislokasi bahu, yang kedua menyokong lengan, yang ketiga menghantar tekanan dan berat dari lengan, lalu yang keempat itu melindungi saraf dan pembuluh darah, lalu yang kelima tempat melekatnya otot bahu, dada, dan lengan, lalu yang keenam ada berfungsi sebagai menyambung kerangka bagian atas dan bahu. Lalu masuk ke tulang belikat atau spapula. Yang ini teman-teman, kita dapat melihat gambarnya yang bagian ini. Tulang belikat atau skapulat. Tulang skapulat itu adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu atau punggung bagian atas. Nah, nyeri tulang belikat bisa disebabkan oleh banyak faktor. Meski demikian, kondisi ini umumnya bukanlah masalah serius yang harus fungsi dari tulang belikat.
adalah tempat tersambungnya tiga jenis sendi, yaitu sendi bahu, sendi sternoklavikularasi, dan sendi akromioklavikular. Karena menghubungkan tulang-tulang di bahu, dada, dan leher, tulang belikat dapat menstabilkan postur tubuh. Nah, tempat melekatnya otot dan tendon seperti suprasinatus, infrasinatus, latissimus, dorsi, dan bicep. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, kumpulan otot dan tendon di tulang belikat membentuk rotator cuff yang memungkinkan kita menggerakkan lengan dengan sangat bebas, dan juga dada serta bahu, dan menstabilkan bahu secara keseluruhan dan menjaga suplai darah ke lengan. Lalu masuk ke tulang dada atau sternum. Yang dimana tulang dada ini terdiri atas 3 tulang. Ada tulang hulu dada atau manubrium yang ini. Lalu ada tulang badan dada atau corpus sterni yang bagian ini. Lalu ada tulang tajuk pedang atau xiphoid bagian ini. Tulang dada atau sternum terbagi beberapa bagian, yaitu tulang hulu dada yang berfungsi yang pertama yaitu menjaga organ dalam dada, lalu yang kedua merekatkan tulang dengan otot, lalu yang ketiga membentuk kerangka, lalu yang keempat membantu pernafasan, lalu masuk ke tulang badan dada atau corpus sterni yang bagian ini, teman. Tulang dada atau corpus sterni berfungsi untuk melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjaga organ bagian dalam dada yang sangat dijaga oleh tulang sternum. Lalu masuk ke tulang rusuk. 12 pasang tulang rusuk bagian ini. Yang dimana 12 pasang tulang rusuk ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama 7 pasang tulang rusuk sejati yang bagian ini. Lalu yang kedua ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Lalu yang terakhir ada 2 pasang tulang rusuk melayang. 12 pasang merupakan struktur utama dari rongga dada yang melindungi organ vital dada, yakni jantung dan paru-paru. Yang dimana 7 pasang tulang paru-paru, yang dimana 7 pasang tulang rusuk itu berfungsi untuk melindungi organ dalam, namun tulang rusuk itu lebih untuk menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak atau tidak kaku. Lalu yang ketiga ada pasang tulang rusuk palsu yang berfungsi untuk melindungi organ tubuh seperti dada, paru-paru, dan lainnya. Lalu yang kedua ada tulang rusuk melayang yang berfungsi untuk melindungi organ dalam dan tubuh. Lalu masuk ke tulang tajuk pedang atau xiphoid yang bagian ini. Yang dimana xiphoid ini berfungsi untuk tulang tajuk pedang adalah sebagai penyeimbang pertumbuhan tulang rusuk sejati, rusuk palsu dan rusuk melayang, dan membantu tulang belakang dalam menghasilkan kalsium untuk tubuh namun tidak besar. Titik pertemuan dari beberapa otot kecil yang membuat kita lebih nyaman dalam mendongkak atau membungkuk saat bernafas. Lalu yang kelima adalah tulang lengan atas atau humerus. Ini tulang lengan atas atau humerus, yang dimana humerus ini berfungsi untuk menjaga tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Tulang lengan atas adalah salah satu tulang paling panjang dalam tubuh manusia. Sekarang kita masuk pada tulang lengan atas yang bagian ini, tulang lengan atas atau humerus. Humerus berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Tulang lengan atas adalah salah satu tulang paling panjang dalam tubuh manusia. Baik, sekarang kita masuk pada tulang pengumpil atau radius yang bagian
ini. Yang dimana tulang radius itu berfungsi untuk fungsi utamanya paling penting dari tulang pengumpil adalah menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia atau ekstremitas atas manusia. Sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan, menyusun lengan bagian bawah bersama tulang hasta memungkinkan adanya gerakan memutar atau rotasi. Akibat adanya sendi putar, memungkinkan terjadi gerak membengkokkan lengan akibat adanya sendi engsel dengan bantuan otot. Mengendalikan pergerakan siku dan lengan. Ikut berperan dalam gerakan pergelangan tangan atau sendi otot pada pergelangan tangan. Ikut berperan juga dalam produksi sel darah akibat adanya sumsum tulang yang banyak atau tulang pipa. Bersama dengan tulang hasta dan tulang pergelangan tangan membentuk sendi peluru pada pergelangan tangan. Nah, tempat melekatnya otot bisep atau bisep yang memajang dari ujung lengan atas memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi atau meluruskan dan membengkokkan karena adanya otot bisep. Tangan mampu mengangkat benda ke atas karena adanya tulang pengumpil dan otot bisep. Lalu memungkinkan terjadinya gerakan abduksi pada lengan tangan atau alat gerak atas manusia. Lalu aduksi menjauhi tubuh. Tulang pengumpil dengan tulang hasta ataupun ulna berjalan bersama dalam menjalankan fungsinya. Tulang pengumpil dan tulang hasta menyambung dengan tulang lengan bagian atas dengan melalui sendi engsel pada bagian siku. Lalu masuk ke tulang hasta ataupun ulna. Tulang ulna ini merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah sejajar dengan tulang pengumpil dan serta fungsinya dari tulang hasta yaitu yang pertama membantu pergerakan lengan, lalu yang kedua membentuk siku, lalu yang ketiga membentuk struktur lengan, kemudian yang keempat itu ada tempat otot lengan berada. Lalu masuk ke tulang pergelangan tangan atau karpus. Kita dapat melihat gambarnya yang bagian ini. Tulang karpus itu berfungsi untuk menjaga kestabilan dan pergerakan dari pergelangan tangan kemudian masuk ke tulang telapak tangan atau metakarpus. Tulang pergelangan tangan atau metakarpus itu berfungsi untuk memberikan sokongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak ataupun otot tangan. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai fungsi dan jenis tulang telapak tangan menjaga kestabilan dan pergerakan dari pergelangan tangan. Lalu masuk ke tulang jari-jari tangan atau falanges. Tulang jari-jari tangan ini atau falanges itu berfungsi yaitu yang pertama fleksi dan ekstensi, lalu yang kedua aduksi dan abduksi, lalu yang ketiga gerakan ibu jari. Kemudian kita masuk ke tulang kelangkang atau sekrum. Lalu kita masuk ke tulang kelangkang atau sekrum, yang dimana tulang sekrum itu berfungsi untuk membuat kita mudah berjalan, namun untuk juga membuat lebih mudah duduk letak di bawah 5 ruas tulang pinggang. Lalu ada 12 tulang tungging atau coccyx, yang dimana ini adalah tulang tungging coccyx. Yang dimana tulang coccyx itu berfungsi sebagai memopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Kemudian dapat juga melindungi organ dalam tubuh sebagian tempat melekatnya tulang rusuk
menentukan sikap tubuh. Lalu masuk ke tulang kemaluan atau pubis. Yang ini. Tulang kemaluan atau pubis itu berfungsi untuk menyangga bagian serta tulang-tulang kecil lainnya yang ada di sekitar kemaluan, dan juga sebagai tempat melekatnya atau tempat tempat bergantungnya organ reproduksi atau organ intim. Lalu yang keempat, yang selanjutnya ada tulang usus atau ilium. Tulang usus atau ilium, yang dimana tulang ini menjadi dua, kiri dan kanan, yang dimana fungsinya yaitu sebagai menyokong berat badan dan postur tubuh, sebagai titik jangkat otot, tendon dan ligamen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Lalu masuk ke tulang duduk atau ischium. Tulang duduk atau ischium. Tulang duduk ini berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke atas, yang dimana fungsinya itu adalah membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Lalu masuk ke tulang paha ataupun femur, yang dimana femur ini berfungsi sebagai untuk penyangga tubuh. Lalu kemudian masuk ke tulang tempurung lutut atau patelia, yang dimana tulang tempurung ini berfungsi sebagai membungkus dan melindungi sendi lutut. Lalu masuk ke tulang kering ataupun tibia, yang dimana tibia ini berfungsi untuk menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki. Kemudian masuk ke betis atau fibula, yang dimana fibula itu berdekatan dengan tibia ataupun tulang kering, yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Lalu masuk ke tulang pergelangan kaki atau yang dimaksud dengan tarsus. Tulang pergelangan kaki atau tarsus yaitu yang berfungsi untuk menjaga kestabilan tungkai bawah tubuh. Lalu masuk ke telapak kaki atau metatarsus, yang dimana metatarsus ini berfungsi menahan beban dan keseimbangan sesuai dengan permukaan. Lalu masuk ke jari-jari kaki atau falanges, yang dimana jari-jari kaki ini berfungsi untuk sebagai penyangga keseimbangan ketika berjalan maupun seseorang berlari. Kemudian masuk ke tulang tumit atau calcaneus, yang dimana calcaneus itu berfungsi untuk menahan berat badan dan menahan beban sesuai dengan permukaan. Sekarang kita masuk pada 7 ruas tulang leher. Yang pertama itu ada tulang atlas, yang dimana tulang atlas itu berfungsi untuk menjaga tulang kepala supaya tetap tegak. Tulang aksis tulang ini adalah tulang belakang yang paling atas. Tulang leher selanjutnya masuk pada tulang leher kedua atau vertebra cervicalis, CO2, yang dimana disebut aksis atau bahasa Latinnya yaitu aksis. Nah, hubungan sendi atlantoaksial antara atlas dan aksis memungkinkan menjadikan aksis sebagai proses untuk atlas dan tengkorak untuk memutar. Lalu 12 ruas tulang punggung atau thoracalis, yang dimana berfungsi untuk memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Lalu masuk ke 5 ruas tulang pinggang atau lumbalis,
yang dimana lumbalis itu berfungsi untuk sebagai pelindung saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Lalu masuk pada 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, yang dimana tulang sakrum itu berfungsi untuk menopang tubuh pada saat berlari dan berjalan. Kemudian masuk ke 4 ruas tulang tungging yang bersatu atau coccyx, yang dimana berfungsi sebagai menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Baik, sekian dari penjelasan tentang sistem muskuloskeletal. Jika ada tutur kata mohon dimaafkan. Salam Stike Santa Elizabeth Medan. Terima kasih.